Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Semoga semuanya kita semua dikuatkan keimanan kita kepada Zat Tuhan Allah. Semoga kita semuanya dalam hidup ini dijauhkan dari segala perbuatan salah, khilaf, dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga keadaannya menjadi kosong. Kosong. Dan kita berharap nantinya penuh dengan pahala kebaikan. Pahala kebaikan itu apa? Yaitu semuanya menjadi dalil. Paham ya guys? Oke guys. Begini guys ya. Ada sebagian dari kita, apa yang terjadi? Dikit-dikit dalil. Padahal apa yang terjadi? Dalilmu masih berisik, bro guys. Betul? Betul. Dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Paham guys? Jadi yang namanya berisik, suara tidak ada. Jadi mancing ikan itu dalilnya tidak berisik, tidak ada suara. Beda dengan mereka, dalilmu masih berisik, bro guys. Betul? Betul. Baiklah ya. Semua yang kosong itu kemudian menjadi penuh dengan pahala kebaikan karena semuanya bisa menjadi dalil. Pertanyaannya adalah, apa sih dalil itu? Nah, dengarkan baik guys. Dengarkan baik-baik guys. Kosong ya. Nah, ini joran pancing guys. Dengarkan guys. Dengarkan baik-baik guys. Ini. Nah, joran pancing guys. Ya, ada ini joran pancing guys. Ya, ada joran pancing relik Nusantara, ada joran pancing Red Shark, ada joran pancing nih guys. Ya. Ya. Joran pancing Saugayilang. Ya, ada guys. Nah, berarti yang kosong tadi sekarang penuh dengan pahala kebaikan. Karena semuanya jadi dalil. Apa dalil itu? Dengarkan baik-baik guys, ya. Kalau ingin tahu dalil,
Ini contoh ya. Ambil sapu lidi. Ini sapu lidi. Ini ambil satu aja, satu lidinya. Sapu lidinya ambil satu. Sapu lidi yang satu biji ini, apa namanya? Lila. Ini namanya lila, guys. Sapu lidi, iya. Nama lainnya lila. Nama lainnya lagi, ada lagi, yaitu sodo. Jadi sapu lidi ini bisa kita jadikan dalil. Karena mempunyai nama lila, karena mempunyai nama juga sodo. Ada yang tahu nggak? Lidi. Tahu artinya lidi? Tahu artinya lidi? Ini kalau dijadikan dalil bisa, guys. Lidi artinya lihat din. Lihat din. Bisa kan? Jadikan dalil. Atau nama lainnya lila. Apa artinya lila? Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Bisa dijadikan dalil kan? Ini nama lainnya sodo. Apa artinya sodo? Sok dodo. Jadi tuang, taruh, dada. Bisa dijadikan dalil kan? Dari sebuah sebiji sapu lidi. Ya, paham ya? Begitu pula ini yang penuh tadi. Dari kosong menjadi penuh, penuh dengan joran. Ya. Kalau wujudnya kecil, itu namanya sapu lidi. Atau nama lainnya lila. Atau nama lainnya sodo. Paham ya? Kalau wujudnya besar, nih, besar ya. Ini namanya joran pancing. Kalau dijadikan dalil, bisa. Joran. Jokno rana. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada joran pasti maju ke depan. Yaitu jokno rana. Rana itu penjuru. Arah. Jadi ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada joran pasti maju ke depan. Joran, jokno, rana. Jadi dimajukan ke depan, ke arah depan. Ya. Jadi joran ini kalau digunakan oleh pemancing ikan, dipegang erat-erat oleh pemancing ikan, arahnya selalu ke depan pemancing ikan, ke arah spot mancing, ke air, ke depannya pemancing ikan. Paham ya? Paham. Dan ini bisa dijadikan dalil. Kalau sudah menggunakan sapu lidi, atau nama lainnya lila, atau nama lainnya sodo, bentuk wujudnya kecil. Kalau wujudnya besar gini, ini namanya joran. Ini juga bisa dijadikan dalil. Baik sapu lidi maupun joran, ini semuanya dalil yang tidak berisik. Dalil tanpa suara. Ya. Ini kalau wujudnya kecil tapi panjang. Ya. Ini wujudnya besar. Lebih panjang. Nah, sekarang tak kasih kebalikannya. Rokok. Ya. Apa bisa dijadikan dalil? Bisa. Sapu lidi, joran, dan rokok itu bisa dijadikan dalil. Karena syarat bentuk fisiknya
sama. Mempunyai syarat bentuk fisik yang sama. Sapu lidi, joran, dan rokok itu mempunyai syarat bentuk yang sama. Paham ya guys? Nah, rokok bisa dijadikan dalil. Tahu apa artinya rokok? Ada yang tahu apa artinya rokok? Rokok kalau dijadikan dalil itu mempunyai arti rokok, rontok, kokoh. Jadi rontok, kokoh. Maksudnya, kalau dibakar, dia rontok. Yang kokoh, nggak ada, ludes. Kalaupun ada, tinggal dikit. Nasibnya pun sial. Dibuang, disepelekan, bahkan diinjek-injek. Bahkan dibuang di tong sampah ataupun di got. Gak enak banget ya jadi rokok. Awalnya kokoh, dibakar, kokohnya hilang. Ya. Tinggal dikit. Disepelekan, dibuang, diinjek. Ya. Ke got, ke tong sampah. Gak enak banget jadi rokok. Jadi ya, kita di sini membahas dalil yang tidak berisik. Dalil yang tidak bersuara. Paham ya? Itulah bedanya pemancing ikan atau mancing ikan dengan mereka selain pemancing ikan. Paham ya? Dalilmu masih berisik, bro guys. Paham ya? Ini adalah contoh ya. Walaupun tidak berisik, bersuara, tapi bisa dijadikan dalil yang menjadikan pahala kebaikan. Insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Ya Robbal Alamin. Anda mau tahu nggak? Bro, guys, mau tahu nggak? Ada loh dalil lainnya yang tanpa berisik, tanpa suara. Mau tahu kamu? Saya ingatkan kembali ya. Sebuah cerita. Tahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar itu, beliau, sahabat Nabi itu, beliau itu dalilnya juga tidak berisik, tidak ada suara. Ambil tulang. Tulangnya itu digores sama pedang. Tahu bagaimana bentuknya? Sama persis dengan lidi, dengan joran pancing, atau dengan rokok. Sama persis. Kemudian tulang itu diberikan kepada orang lain. Udah, tulang ini kasih kepada gubernur. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Bisa menjadi dalil pahala kebaikan di situ. Yang menerima tulang itu, gubernur itu. Apa yang terjadi? Ketakutan. Karena dia bisa jadi cilaka. Ya, kalau tidak bisa membaca dalil itu. Cilaka dia. Makanya dia langsung bergegas merubah keadaannya yang sudah dilakukan itu. Lah orang itu yang membawa tulang yang ada goresan pedang itu bingung. Kok seperti itu akibatnya menerima tulang ada goresannya? Paham? Kemudian dijelaskan oleh gubernur itu. Akhirnya orang itu yang membawa tulang, yang menyampaikan tulang kepada gubernur itu paham. Inilah indahnya dalil tanpa suara. Berisik. Tidak ada. Tidak ada berisik. Berisik tidak ada. Suara tidak ada.
Indah sekali kan? So sweet. Apa guys? So sweet. Apa? So sweet. Begitu manis sekali guys, keindahan dalil tanpa suara. Tanpa berisi. Paham dari sini guys ya? Beda dengan sebagian mereka, dalilmu masih berisik bro guys. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Ada lagi loh yang menggunakan dalil tapi tanpa suara juga, tanpa berisik juga. Tapi banyak tapinya ya. Ganti aja ya. Tape, lu kok tape? Enak dong. Bisa dimakan tapenya atau dibuat es tape ya. Seger banget, manis-manis asem. Bukan tape, bukan. Tapi ya. Jadi ada lagi dalil ya yang menggunakan dalil tanpa berisik, tanpa suara, tapi ngeri banget. Mau tahu? Aku ceritakan tentang cerita firman Allah ya. Zat Tuhan Allah, yaitu tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir itu yang waktu bersama Nabi Musa alaihissalam, itu dalilnya juga tanpa berisik, tanpa suara. Dan Nabi Isa alaihissalam diminta juga begitu. Nggak boleh berisik, nggak boleh bersuara. Bagaimana dalil Nabi Khidir alaihissalam dalam mengajarkan kepada Nabi Musa? Begini. Ada anak kecil nih. Entah itu lagi main atau lagi apa ya dengan temannya ya. Pokoknya ada anak kecil aja. Tahu-tahu anak kecil itu dihampiri. Langsung dibunuh. Mati. Ladala badala. Nabi Isa alaihissalam melanggar. Yang semula jangan berisik, jangan bersuara. Artinya nggak boleh nanya. Melanggar. Nanya. Kok beginu? Kok beginu? Kok begitu? Ternyata dijelaskan. Tadi kan saya bilang kalau ikut saya, bersama saya, tidak boleh berisik, tidak boleh tanya, tidak boleh bersuara. Ternyata Nabi Isa alaihissalam bersuara. Nah itulah keindahan yang ada pada dalil yang tidak berisik, tidak bersuara. Ya. Jadi begini guys. Dari yang saya sampaikan tadi, ya. Awal tadi kan saya bilang, dikit-dikit dalil. Paham ya? Ada sebagian mereka, apa yang terjadi? Yaitu, dalilmu masih berisik bro guys. Paham? Paham. Sehingga apa yang terjadi? Apakah so sweet? Enggak. Karena bersuara itu, berisik itu, akhirnya berselisih. Ada selisih, ada sengketa. Mereka bersengketa. Yang sana bersuara, berisik. Yang sini juga bersuara, berisik. Susah untuk paham dan memahami. Susah. Berisik ketemu berisik. Bersuara ketemu bersuara. Susah untuk memahami. Susah untuk dipahami. Ya, wajar kalau mereka bersengketa. Berselisih. Bahkan lebih dari itu. Berperang. Berperang, berbentuk
berbenturan, ada korban dan tidak sedikit. Ya. Nah, mulai saat ini yuk kita belajar so sweet. So sweet. Begitu manis ya. Cobalah mancing ikan di tepi lautan. Di sana ada jawaban lengkapnya, itu ada. Tentang apa yang kau bicarakan, apa yang kau maksud, apa yang kau inginkan. Ada. Tadi saya sebutkan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Hasilnya so sweet. Apa guys? So sweet. Apa guys? So sweet. Iya kan? Ada Sayyidina Umar yang menggunakan dalil tanpa suara, tanpa berisik. Ada Nabi Khidir alaihissalam yang menggunakan dalil tanpa suara, tanpa berisik. Sebelum itu saya menggunakan dalil nih, sapu lidi atau namanya lain lila atau namanya lain sodo. Nih, joran. Ya. Joran pancing ini, ya. Kemudian yang terakhir tadi rokok. Paham ya? Nah, dapat difahami? Alhamdulillah. Insya Allah. Ya. Paham ya? Jadi kalau dikit-dikit dalil. Apa sih dalil itu? Ayo kita jawab ya. Dalil itu dadi lillah. Lengkapnya adalah dadi lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Awalnya tadi kan kosong, lalu penuh dengan joran pancing. Ya. Itu pun bisa dijadikan dalil pahala kebaikan. Ya. Karena menjadikan dadi lillah, lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Paham ya guys? Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian konten ini ada salah-salah kata, salah-salah tindakan saya, ada kekhilafan pada kata-kata saya, tindakan saya, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak berkenan, menjadi gesekan, ataupun bersinggungan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas semua salah, kekhilafan, dan dosa saya dalam konten ini. Mohon saya dimaafkan. Guys, konten ini belum ada judulnya. Kita kasih judul apa guys? Apa ya? Apa ya? Mancing semuanya. Itu judulnya ya guys. Konten ini berjudul mancing semuanya. Mancing semuanya. Mancing semuanya. Paham? Paham. Jadi konten ini berjudul mancing semuanya. Kenapa begitu? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham, guys? Kemudian, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah pemancing ikan hanya memegang erat-erat
joran. Bukan pegang harta, bukan pegang tahta, bukan pegang wanita, bukan pegang keluarga, ataupun bukan pula pegang yang lain-lainnya. Apalagi pegang bom nuklir. Bukan. So sweet kan? Ya. Jadi semuanya nanti, ya, yang mancing tadi lu, mancing semuanya tadi lu. Semuanya hanya memegang erat-erat joran. Ya. Harta, tahta, wanita, keluarga, apalagi bom nuklir tidak dipegang. Cuma joran yang dipegang. Gimana guys? So sweet. Apa guys? So sweet. Jadi begitulah ya guys. Konten kali ini berjudul mancing semuanya. Mancing semuanya. Mancing semuanya. Oke guys. Mancing semuanya. Mancing liar. Oke guys. Mancing di kolam. Oke guys. Mancing di sungai. Oke guys. Mancing di lautan. Lebih oke lagi guys. Gimana guys? So sweet. Oke guys ya. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Mancing boleh. Mancing boleh. Tapi mancing ikan loh guys. Bukan yang lainnya. Gimana guys? So sweet. Gimana? So sweet. Gimana? So sweet.